Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana liyasa wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya untuk melakukan presentasi kali ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang yang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Imran dengan NIM 105731 103223 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait manajemen audit. Adapun latar belakang dari presentasi kali ini, dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga oleh kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan operasional secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat evaluasi yang dapat menilai apakah seluruh aktivitas perusahaan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu alat evaluasi tersebut adalah audit manajemen. Audit manajemen berfungsi untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, sehingga dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Baik, selanjutnya pengertian audit manajemen. Audit manajemen adalah suatu proses pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan independen terhadap aktivitas manajemen dalam suatu organisasi untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi operasional perusahaan. Audit manajemen tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencangkup seluruh fungsi organisasi seperti pemasaran, produksi, sumber daya manusia, dan keuangan. Hasil audit digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Menurut para ahli, audit manajemen merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan organisasi dan memberikan solusi yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan secara lebih baik. Baik, selanjutnya tujuan audit manajemen. Adapun tujuan audit manajemen terbagi menjadi 8. Yang pertama itu menilai efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menilai efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, menilai tingkat ekonomisasi dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya. Yang keempat, mengidentifikasi kelemahan dan dalam sistem manajemen. Yang kelima, menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang keenam, memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Yang ketujuh, membantu meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan yang terakhir, mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, karakteristik audit manajemen terbagi menjadi 5. Yang pertama itu bersifat sistematis, yaitu audit dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan terencana. Yang kedua, bersifat objektif, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan. Yang ketiga, berorientasi masa depan, yaitu audit manajemen tidak hanya menilai kondisi saat ini, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Yang keempat, menilai kinerja organisasi, yaitu
Fokus utama audit adalah menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, dan yang terakhir memberikan rekomendasi, yaitu hasil audit berupa saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, prinsip audit manajemen. Prinsip audit manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama itu efektivitas, di mana efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, jika target penjualan sebesar 10 miliar dan berhasil tercapai, maka perusahaan dinilai efektif. Yang kedua, efisiensi, di mana efisiensi menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya secara optimal. Contohnya, produksi yang sama dapat dihasilkan dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, ekonomisasi, di mana ekonomisasi menunjukkan kemampuan organisasi memperoleh sumber daya dan biaya yang paling hemat tanpa mengurangi kualitas. Contohnya, membeli bahan baku berkualitas dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, ruang lingkup audit manajemen. Ruang lingkup audit manajemen terbagi menjadi 5. Yang pertama itu audit fungsi pemasaran, yaitu menilai efektivitas strategi pemasaran dan pencapaian target penjualan. Yang kedua, audit fungsi produksi, yaitu menilai efisiensi proses produksi dan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, audit fungsi keuangan, yaitu menilai pengelolaan dana dan pengendalian keuangan. Yang keempat, audit fungsi SDM, yaitu menilai sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Dan yang terakhir, audit fungsi operasional, yaitu menilai seluruh aktivitas operasional perusahaan. Baik, selanjutnya jenis-jenis audit manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama itu audit fungsional, yaitu audit yang dilakukan terhadap satu fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Contohnya, audit pemasaran atau audit sumber daya manusia. Yang kedua itu audit organisasional, yaitu audit yang dilakukan terhadap organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, audit penugasan khusus, yaitu audit yang dilakukan untuk tujuan tertentu sesuai kebutuhan manajemen. Contohnya, audit terhadap efektivitas program promosi. Selanjutnya, tahapan audit manajemen. Tahapan audit manajemen itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor mengumpulkan informasi umum mengenai organisasi yang akan diperiksa. Kegiatan yang dilakukan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, memahami struktur organisasi. Yang kedua, meninjau kebijakan perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi area yang berisiko. Kedua, review dan pengujian pengendalian, yaitu auditor menilai sistem pengendalian yang diterapkan perusahaan. Yang ketiga, audit terinci, yaitu dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap aktivitas yang menjadi objek audit. Yang keempat, pelaporan, yaitu menyusun laporan hasil audit. Dan yang kelima atau yang terakhir, tindak lanjut, yaitu memastikan rekomendasi yang diberikan telah dilaksanakan. Baik, selanjutnya prosedur audit manajemen. Yang pertama, wawancara, yaitu mengumpulkan informasi dari pihak yang terkait. Yang kedua, observasi, yaitu mengamati langsung aktivitas perusahaan. Yang ketiga, kuesioner, yaitu mengumpulkan data melalui daftar pertanyaan. Yang keempat, pemeriksaan dokumen, yaitu menelaah laporan dan dokumen perusahaan. Yang kelima, analisis data, yaitu menganalisis data operasional dan keuangan. Dan yang terakhir,
benchmarking, yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Selanjutnya, peran manajemen audit dalam organisasi. Audit manajemen memiliki peran penting dalam organisasi, yaitu yang pertama sebagai alat evaluasi kinerja, yang kedua sebagai alat pengendalian manajemen, yang ketiga sebagai sarana peningkatan efisiensi, yang keempat sebagai dasar perbaikan operasional, dan yang terakhir sebagai pendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya audit manajemen, perusahaan dapat mengetahui kelemahan yang ada dan segera melakukan tindakan perbaikan. Selanjutnya, kriteria dalam audit manajemen. Untuk melakukan penilaian, audit menggunakan beberapa kriteria, yaitu yang pertama, kebijakan perusahaan. Yang kedua, standar operasional prosedur atau SOP. Yang ketiga, target dan anggaran perusahaan. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, standar industri. Dan yang terakhir, praktik bisnis terbaik. Keenam kriteria tersebut digunakan sebagai dasar untuk membandingkan kondisi yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, temuan dalam audit manajemen. Temuan audit biasanya terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, kondisi, yaitu keadaan yang ditemukan auditor. Yang kedua, kriteria, yaitu standar yang seharusnya dipenuhi. Yang ketiga, penyebab, yaitu alasan mengapa terjadinya penyimpangan. Dan yang keempat ataupun yang terakhir, akibat, yaitu dampak yang ditimbulkan oleh penyimpangan tersebut. Selanjutnya, adapun kelebihan audit manajemen terbagi menjadi 6. Yang pertama itu menjadi alat evaluasi kinerja organisasi. Yang kedua, membantu meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan manajemen. Yang keempat, meningkatkan kualitas pengendalian internal. Yang kelima, membantu mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir ataupun yang keenam, menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya, adapun kelemahan audit manajemen itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, membutuhkan biaya yang relatif besar. Yang ketiga, memerlukan auditor yang kompeten. Yang kelima, yang keempat, terkadang terdapat resistensi dari pihak yang diaudit. Dan yang terakhir, sulit mengukur beberapa aspek non-keuangan secara objektif. Selanjutnya, contoh kasus audit manajemen. Adapun contoh kasus audit manajemen yaitu kasus audit fungsi pemasaran, di mana kondisinya target penjualan tidak tercapai selama 2 tahun berturut-turut. Kriterianya, target penjualan perusahaan sebesar 20 miliar per tahun. Penyebabnya, yang pertama itu strategi pemasaran kurang efektif. Yang kedua, promosi digital belum optimal. Dan yang ketiga, kurangnya riset pasar. Akibatnya, pendapatan perusahaan menurun. Yang dapat saya rekomendasikan yang pertama itu meningkatkan promosi digital, melakukan riset pasar secara berkala, dan yang terakhir menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Itulah hasil presentasi dari saya. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini, audit manajemen merupakan proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis terhadap aktivitas organisasi untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi operasional perusahaan. Audit manajemen tidak hanya berfungsi menemukan kelemahan, tetapi juga memberikan rekomendasi yang dapat membantu organisasi meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan secara optimal. Oleh karena itu,
Audit manajemen menjadi salah satu alat penting dalam menciptakan tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan daya saing suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian presentasi kali ini, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.